Halo Sobat Ngopi dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Dan Alhamdulillah kita akan memasuki obrolan ketiga dari Ocehan Anti Mainstream, obrolan berkualitas Kopi ID ya. Oke, di postingan kali ini gue bakalan share tentang sebuah berita nih ya. Jadi landasannya adalah sebuah berita yang dirilis di eh, media sosial, sorry, bukan media sosial tapi di media ini ya, di media mainstream nasional, salah satunya ya di CNN Indonesia. eh, Jokowi mulai sadar akan adanya ancaman krisis pangan sehingga Jokowi meminta BUMN untuk membuka lahan-lahan sawah baru. Nah, ini menarik banget nih. Jadi kita banyak obrolan ya sebetulnya ya di tengah situasi COVID ini, masalah apa ya namanya tuh, kritik tentang PSBB lah, tentang kemudian juga tentang bansos itu ya. Sebenarnya gatel banget pengen kritik, tapi rasanya kalau untuk obrolan-obrolan kayak gini ya biar agak berbobot. Nah di sini gue mau coba ngobrolin soal ini nih, soal krisis pangan gitu ya, dan apa yang kita pikir tentang krisis pangan. Baik, jadi dari berita yang barusan dirilis itu gitu ya, yang dirilis oleh CNN itu, ini sebetulnya langsung begitu lihat postingan tersebut, gue langsung berpikir ini kayaknya presiden baru sadar deh kalau kalau pangan kita itu bermasalah gitu ya. Seolah-olah presiden selama ini nggak nyadar gitu kalau proyek-proyek infrastruktur yang dia bangun, yang sampai ngorbanin sawah, yang sampai ngambil lahan-lahan itu, eh dan gue bilang ini bukan cuma buat Presiden Jokowi ya, cuma imbasnya aja mungkin kali ini ke Jokowi gitu. Cuma di tengah-tengah situasi kayak gini seolah-olah Jokowi itu baru sadar gitu kalau pangan kita itu bermasalah. Ya wajar aja sih, kita kan selama ini juara impor ya. Beras apalagi garam itu kita ngimpor semua tuh ya, juara impor lah pokoknya, top deh. Nah, seolah ini baru sadar gitu kalau proyek infrastruktur, pembangunan tol, kemudian juga tambang dan sebagainya itu, pembangunan bandara, yang lahan-lahannya itu pada disikat buat dijadiin yang tadi gue sebutin, itu nggak bisa ngegantiin apa namanya tuh, nggak bisa dimakan lah ya. Jadi apa untungnya buat masyarakat gitu. Dan sekarang dia ngeluarin ya di tengah-tengah seperti ini, di tengah-tengah wabah kayak gini, akhirnya berpikir kan tentang bagaimana nih supaya bisa mandiri. Yang mudah-mudahan sih kita bisa ini ya, maksudnya bisa nemuin solusi lah gitu untuk kedepannya. Mudah-mudahan sih ada perbaikan gitu. Artinya ada perbaikan tuh yang mudah-mudahan jadi concern bagi para pejabat negara. Jangan cuma bangun infrastruktur buat pencitraan, atau jangan semena-mena ngasih jalan kepada para kapitalis buat invest gitu loh. Kita harus perhatikan soal ketahanan pangan gitu. Ini permasalahan yang sebetulnya pendasar, tapi gara-gara itu tuh ngandelin impor, jadi hal-hal kayak gini tuh kayaknya jadi hal yang remeh-temeh gitu ya. Nah, buat gue pribadi, gue jadi bertanya, di Indonesia ini banyak ahli tata kota, apa nggak ada di antara mereka yang kasih saran gitu ke para pejabat itu ya, eh, bahwa kita harus mempertahankan lahan-lahan yang menjadi sumber pangan? Apakah nggak ada? Jawabannya pasti ada. Bahkan mungkin banyak ya ahli tata kota kita tuh yang ngasih saran ke para pejabat. Atau mungkin masalahnya apakah karena pejabat itu nggak ada yang paham soal tata kota? Gua pikir sih mustahil, pasti ada. Mungkin juga banyak gitu. Terus masalahnya kenapa pembangunan itu kok bisa nggak terkendali sih? Bahkan ya gitulah, menyasar lahan-lahan sawah gitu ya. Kita sampai ngandelin impor dan sebagainya. Nah di sini nih gue mau bahas. Gue pikir ya, dan ini berdasarkan kajian juga, sebenarnya bisa jadi para pejabat itu nggak punya pilihan untuk tidak berpihak gitu ya kepada para cukong kapitalis. Alasannya beragam. Ada yang buat
balas jasa sebagai balas jasa atas dana kampanyenya, mungkin juga bisa jadi proyek masa depan dia, atau juga mungkin untuk pengembangan tata kota. Kalau kita bahas nih ya, alasan pertama dan kedua pastilah karena ya kita bilang lah kebobrokan moral si pejabat-pejabat tersebut ya. Namun mari kita soroti alasan ketiga, pembangunan infrastruktur kota ya yang diserahkan pada para investor. Nah, ini nih poinnya. Sistem kapitalis itu memang sistemnya para cukong. Ya buat apa? Buat bisnis. Sosokannya sih dijalankan dengan demokrasi ya, demokrasi. Ngandelin suara rakyat. Vox populi, vox dei katanya kan gitu. Katanya. Berdekade-dekade puluhan tahun lamanya pejabat pusat ataupun daerah pro sama cukong ini. Sadar ataupun enggak. Sebab dalam kapitalisme, pemerintah ya seminimal mungkin mesti berperan dalam mekanisme pasar. Jadi mekanisme pasar tuh kalau bisa serahin aja deh. Ya, pemerintah nggak usah turut campur banyak-banyak gitu. Termasuk pembangunan yang penting gait investor gitulah. Jadilah cukong-cukong punya hak dalam request kebijakan sebagai buah jasa dari bantuan investasi mereka itu. Akibatnya apa? Dalam pembangunan tata kota ini nih, tidak lagi menimbang mana lahan sawah, mana lahan yang digunakan untuk hima, ya, dan sebagainya. Yang ada cuma lahan potensi bisnis ataupun yang tidak berpotensi untuk bisnis, yang seksi atau enggak. Dan parahnya lagi, akibatnya apa? Batas kota jadi nggak jelas, kepadatan penduduk tidak merata. Kenapa? Karena sebaran lapangan pekerjaan pun tidak merata. Konsekuensinya yaitu jadi kependudukan. Inflasi, kemudian pembangunan tidak merata. Dampak luasnya, kesejahteraan tidak merata. Penyebaran penduduk juga berpusat di kota. Kalau di Indonesia ya terpusat di Jawa. Kota-kota macet, ruang publik berkurang, pembangunan terpusat di kota pun menjadi masalah bagi masalah sosial lainnya ya. Dan ini akar masalahnya di mana? Kapitalisme. Sistemnya para cukong. Nah, selama ini saya belajar bahwa kita tuh didoktrin punya Pancasila. Dan itu yang selalu didoktrinkan kita tuh beda. Meski nyatanya gue gak pernah lihat tuh ada semangat Pancasila dalam masyarakat. Doktrinasinya sih ya sampah. Maka ngutip kata Sujiwo Tejo, Pancasila tuh ningdi gitu ya. Pancasila di mana? Tapi lagi-lagi anak-anak di penjuru negeri selalu dibuat bangga dengan slogan doktrinasi. NKRI matilah, demokrasi lah. Nah, ini nih yang bahaya. Pemahaman yang kayak beginilah yang justru kalau gua pikir ya, ini menciptakan para pejabat yang eksis hari ini. Karena apa? Penanaman semangat kebangsaan itu ya cuma dilandasi oleh doktrin, bukan ide. Doktrin yang gak bernilai. Tapi ya ingat kata-kata Hitler, ribuan kali kebohongan disampaikan, maka akan jadi kebenaran.